Jadi waktu awal bangun usaha ini gitu. Dan juga kita waktu di awal-awal kan sempat nyari portofolio di mana kita tuh membutuhkan produk untuk difoto. Betul. Dan kita tawarkan secara gratis. Itu gratis ya? Tapi tidak ada yang mau. Oke. Dan alhamdulillah sekarang branding saya juga naik dari Trust Production ini. Dan orang-orang sekitar juga banyak yang membutuhkan foto produk lewat saya. Buat kalian yang ingin jadi entrepreneur, kalau kalian punya ide bisnis dan masih bingung gimana caranya riset pasar atau apapun hal lainnya, kalau menurut saya jalani aja dulu. Bahwa Trust Production ini juga sudah dilirik oleh dari pihak luar negeri ya, perusahaan luar negeri ya. Boleh diceritain dong, ini menjadi inspirasi buat kita semua, Kaisan. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentunya HG nggak sendiri, ditemani oleh narasumber yang luar biasa, jauh-jauh loh. Ini dari Bandung datang ke Gedung Kreatif Cirebon. Siapa lagi kalau bukan Kak Iksan? Tepuk tangan dulu dong sahabat-sahabat Jawa HG Podcast. Selamat sore Kak Iksan. Oke, Kak Iksan, sebelum kita bincang-bincang tentang dari ide kemudian menjadi eksekusi ya, untuk menjadi seorang entrepreneur, kita mulai dulu ya dengan slogan khas kita dari HG Podcast. Oke, mari Kak Iksan sama-sama kita HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Oke, sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast, penasaran kan sebenarnya siapa sih sosok yang di sebelah HG ini? Yuk, boleh dikenalkan terlebih dahulu Kak Iksan, agar sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast ini tahu siapa sih sosok yang ada di sebelah HG ini. Oke, silakan Kak Iksan. Oke, sebelumnya izinkan perkenalan diri. Nama saya Iksan Hakim. Di sini saya sebagai entrepreneur ya. Alhamdulillah, wow, entrepreneur muda loh. Oke, jadi saya ada usaha di bidang industri kreatif. Oh, industri kreatif, pas banget ya. Datang ke gedung kreatif di HG Podcast, banget pasnya ternyata Kak Iksan ini adalah seorang kreatif person, tentunya aktivis kreatif ini berarti ya. Oke, boleh diceritakan Kak Iksan mungkin Kak Iksan saat ini aktivitasnya apa aja, di bidang kreatifnya apa aja, biar sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast ini tahu nih lebih dalam tentang Kak Iksan. Jadi untuk kegiatannya biasanya saya menjalankan bisnis saya yang bernama Trust Production. Jadi itu merupakan sebuah usaha di bidang industri kreatif yang bergerak untuk membantu para UMKM dalam membuat foto produknya. Oh, jadi ini sebenarnya suatu wadah yang menampung aspirasi ya. Betul. Untuk para UMKM yang memang UMKM ya, yang memang ingin bekerja dan ternyata membutuhkan suatu tool atau media untuk sosialisasinya, salah satunya melalui Trust. Ya. Oke, ini dibacanya apa sih, Trust atau apa ini ya? Dibacanya itu Trust. Trust Production. Terus ya, coba ulangi. Terus. Oke, Trust Production. Boleh dong diceritain juga nih sebenarnya awal atau filosofi kenapa sih dinamain dengan Trust Production ini? Oke, jadi kata Trust Production itu diambil dari dua kata. Oke, apa itu, Kaisan? Pertama itu dari kata trust, ya, artinya kepercayaan. Oke, seperti HG Podcast ya, terpercaya. Ya, tahu lagi sama lagi. Lanjut, apa lagi? Pertama, trust, percaya. Kedua, diambil dari hari Selasa, Thursday. Thursday. Karena didirikan pada hari Selasa. Oke, gitu ya. Hari lahir di hari Selasa atau enggak? Kalau hari lahir saya, ya. Oh enggak, hari Sabtu. Hari lahir Trust Production aja ya, di hari Selasa ya. Oke, Kak Iksan pernah ya tentunya di dalam perjalanan entrepreneur ini mengalami fluktuasi naik dan turun ya. Bahkan ada salah satu pernyataan dari salah satu tokoh nih ya yang HG cermati bahwa jangan pernah deh nunggu waktu yang tepat gitu kan. Karena memang tidak ada yang namanya waktu yang sempurna. Nah, mengenai hal itu gimana tuh Kak Iksan? Ada tuh kalau menurut tokoh Napoleon itu bilangnya begitu tuh. Oke, jadi memang kalau jadi entrepreneur itu emang hal
fluktuatif itu menjadi hal yang biasa ya. Oh, oke. Karena namanya entrepreneur harus bisa menghadapi hal tersebut. Oke. Jadi dari situ gimana kita caranya untuk mempertahankan bisnis kita Oh, oke. agar tetap stabil. Oh, oke. Berarti tadi kuncinya adalah memang menjadi seorang entrepreneur ini harus siap mentalnya ya. Iya, betul. Mentalnya harus kuat, mengalami fluktuasi karena memang fluktuasi itu terkadang tidak terduga ya. Iya, betul. Naik atau turun. Tapi yang terpenting adalah seorang entrepreneur punya kestabilan emosi tentunya ya. Dan juga Kestabilan emosi, kestabilan apalagi nih? konsistensi. Luar biasa ya. Jadi sahabat-sahabat JOHG Podcast semakin menarik bukan? Iya, memang kalau bicara dengan Kak Ihsan ini nggak pernah berhenti ya. Kita pengen tahu dan pengen tahu lagi. Oke, Kak Ihsan. Tema kali ini kan kita tentang dari ide kemudian menjadi eksekusi. Iya. Nah, maksudnya dari ide menjadi eksekusi seperti apa ya Kak Ihsan? Oke. Jadi ini berkaitan juga dengan tema kita ya, entrepreneurship ya. Oke. Jadi dalam list itu ada yang bisa dikatakan businessman dan Oke. juga entrepreneurship. Oke. Dua hal tersebut itu berbeda. Oke. Karena kalau dari businessman itu biasanya mereka hanya melakukan usaha yang untuk menguntungkan diri sendiri. Oh, oke. Sedangkan entrepreneurship mereka itu berperan untuk masyarakat. Oh, oke itu ya. Jadi ternyata ada bedanya ya antara entrepreneurship dengan businessman. Betul. Oke. Tapi ada nggak sih sebenarnya seorang businessman tapi dia juga entrepreneurship? Ada juga, betul. Atau sebenarnya seorang entrepreneurship itu juga businessman? Gimana nih? Menjelimet ya, tapi pengen tahu gitu ya seperti apa? Jadi saya kasih contoh ya. Oke. Perbedaan businessman dan entrepreneurship gitu. Misalkan kalau dari businessman biasanya orang itu mindset berjualan itu mereka beli produk barang mentah, Oke. kemudian diolah dan dijual. Oke. Sedangkan kalau entrepreneurship mereka itu melihat dari masalah keresahan di masyarakat. Oh. Jadi mereka itu memposisikan dirinya sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Oh, oke. Berarti bisa dibilang jadi menganalisis terlebih dahulu. Iya. Ada analisis SWOT dulu ya. Iya, betul. Seperti Kak Kemal. Kak Kemal di salah satu AG Podcast itu juga memang suka analisis, suka cari-cari apa sih penyebabnya, tindakannya gimana gitu. Ternyata ini diperkuat juga oleh Kak Ihsan ya. Oke, Kak Ihsan, selama perjalanan menjadi seorang entrepreneurship ini ada tidak pengalaman yang menurut Kak Ihsan ini tidak bisa terlupakan? Oke, bisa ceritakan dan ternyata pengalaman itu bisa memberikan hikmah luar biasa. Untuk pengalaman yang tidak terlupakan sih sebetulnya dari dulu itu saya sempat merintis beberapa bisnis. Oh, apa aja itu? Dulu ada namanya Brand Glory. Itu Apa sebuah itu? brand kaos. Oh, brand Clothing. kaos, clothing, oke. Itu waktu masih zaman SMA. Oh, jadi memang dari SMA sudah menyukai ya Iya. dunia entrepreneur ya. Oke. Karena dari kecil juga udah punya cita-cita jadi pengusaha. Oh, atau ada nggak background dari orang tua yang memang orang tua juga memang passionnya di situ, di Kalau entrepreneur? Orang tua sih nggak ada ya. Nggak ada. Jadi, Keduanya ibu dan ayah saya biasanya kesehatan. oh, oke. Jadi saya keluar dari zona tersebut lah, Oh, cari oke. jalan sendiri. Jalan sendiri ya. Oke. Jadi tadi yang pertama itu ternyata ada bisnis kaos dulu ya. Iya. Kemudian yang kedua Kedua juga sama bisnis kaos. bisnis Cuman kaos beda juga. segmen. Bisnis segmen. Yang namanya Trasco. Oh, Trasco. Oke. Production ini. Oke. Jadi kedua bisnis itu gagal. Gagal. Nah, Benar gagal atau sebenarnya ada yang harus diperbaiki? sebenarnya ada yang harus diperbaiki. Oh, Cuman oke. karena saya dan rekan saya masih banyak belajar ya. Oh, oke. Dan kegagalan tersebut juga kita jadikan pembelajaran. Betul ya. Karena Jadi setiap pengusaha sukses juga pasti ada gagalnya. Betul ya. Gitu. Seperti yang Thomas Edison juga bilang bahwa saya tuh nggak gagal, saya cuma mencari 10.000 cara yang terbaik gitu ya. Harus seperti apa gitu. Ternyata Kayak- begitu ya. Iya, kayak Jadi, penuh lampu juga kan mindset ya, sampai betul. 1000 kali 1000 kali kan ya. baru nemu. Baru nemu gitu. 1000 kali baru nemu cara yang terbaiknya gitu. Oke. Jadi memang makna kegagalan, tiap orang kan punya persepsi tersendiri tentang makna kegagalan.
apapun itu yang dikatakan dengan makna kegagalan itu adalah suatu pembelajaran untuk mencari cara atau wadah yang terbaik apa yang ke depan yang harus dilakukan gitu ya. Oke. Dan Yang kedua juga mental pengusaha juga dimiliki di situ. betul. Nanti kalau pengen tahu nih mental yang kuat itu seperti apa, salah satunya mental penguasa. Bukan penguasa, salah. Pengusaha, entrepreneur. Oke. Nah, sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast, bagi yang masih jomblo nih ya. Jadi kalau mau cari calon pasangan, cari deh yang entrepreneur gitu ya, kayak Kaisan ini gitu ya. Oke, mentalnya kuat, kemudian daya takutnya juga kuat, kemudian idenya terus mengalir secara kreatif. Nah, yang ketiga lanjut. Yang ketiga kita tuh harus otak kreatif kita tuh sangat diuji. Oh, oke. Jadi apa ada nggak sih obat untuk mengecerkan otak gitu biar kreatif? Ada nggak sih? Barangkali ada. Kan inovasi kreatif. Minumlah ini biar otak semakin mengalir kreatifnya. Barangkali nanti Class Production punya itu ya. Oke, ada nggak itu? Tiap orang sih beda-beda cara ya. Oke. Kalau saya sih biasanya ya cari-cari motivasi lah. Cari motivasi. Lewat apa? Ya mau lewat sosial media. Oke. Bertukar pikiran dengan rekan juga bisa. Oh, oke. Berarti sering juga ya kumpul-kumpul dengan para tim kreator di luar sana untuk menemukan inovasi-inovasi yang baru ya. Iya. Oh, oke. Oke, Kak Isan lanjut nih ya. Yang memang kali ini HG penasaran banget nih dengan sosok Kak Isan gitu ya. Oke, Kak Isan, menurut Kak Isan sendiri penting nggak sih yang namanya adanya sebuah riset pasar ya di luar sana gitu, sehingga sebelum nanti mengeksekusi dari ide kreatifnya Kak Isan tuh Kak Isan melakukan riset pasar dulu nih. Iya. Boleh dong diceritain gimana riset pasar yang dilakukan oleh Kak Isan? Jadi saya contohkan dari usaha saya ya. Oke, siap. Production. Jadi kita tuh melihat problem di mana waktu zaman COVID. Oke, ya. Zaman COVID di mana para UMKM itu tidak bisa berjualan secara offline. Ah, oke, ya. Oleh karena itu mereka kan bingung ya, harus jualan lewat mana sih? Ya. Biar usahanya nggak mati gitu. Ya. Berjalan terus gitu. Kemudian melihat e-commerce pertumbuhannya sangat meroket ya saat COVID karena semua serba online. Ya. Disitulah para UMKM ingin pindah berjualan jadi online. Oh, oke. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana caranya foto produk. Nah, oke. Sebenarnya foto produk itu kayak gimana sih Kak Isan? Biar nanti kan itu kan tentang riset pasar ya. Jadi riset pasar itu ternyata ditemukan masih banyak yang misalkan UMKM yang masih bingung masalah bagaimana sih mensosialisasikan produknya dengan cara yang menarik gitu kan. Begitu kan. Makanya foto produk. Nah, sebenarnya lagi sering lihat tuh Instagramnya Trust Production. Harus bener ya ngomongnya ya. Oke. Itu emang video-videonya, foto-fotonya memang kreatif ya. Dan pernah juga memang kita bekerja sama juga di sebuah film ya dulu ya. Film kita itu adalah film pelarian. Oke, tunggu ya nanti berikutnya akan ada film baru lagi bersama Trust Production tentunya. Oke. Di sini juga ada tuh bintang-bintang tamunya ya. Bukan bintang utamanya juga. Terima kasih. Oke, berarti seperti itu ya. Oke, Kak Isan pengen tahu foto produk itu seperti apa sih? Foto produk? Ya, foto produk itu seperti apa sih? Jadi foto produk itu gimana kita caranya memfoto produk seorang klien, produknya. Gimana caranya agar terlihat tertarik? Oke, contoh nih. Dari situ kita eksperimen lah. Oke. Gimana caranya enak dilihat. Mulai dari komposisi penataan produknya, maupun propertinya, penataan cahaya lampunya. Oh, oke. Itu kalau di Kak Isan sendiri membuka pelatihan nggak? Misalkan untuk trainer nih para UMKM muda yang pengen belajar tentang foto produk itu sendiri gitu. Kedepannya kita akan sih sama itu dari program CSR kami nanti. Siap. Nanti bagian kestabilan emosinya HG masuk ya. Oke. Kita juga melihat juga sebelumnya ada jurnal dari internasional dari bahwa foto produk itu 75% sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. 75% ya? 75% ya. Oke. Ya memang ketika kita memasuki dunia entrepreneurship, tentunya kita perlu terus mengembangkan inovasi dan kreatif kita ya. Oke, kalau tadi Kak Isan bilang tentang riset pasar ternyata sudah dilakukan, itu riset pasar itu dilakukan sejak SMA awal memulai atau setelah beberapa kali melakukan bisnis, akhirnya berpikir kayaknya
ada yang harus perbaiki nih, kayaknya harus lakukan riset pasar nih, Iya. atau gimana itu? Jadi emang sebelumnya kita masih belum mengerti ya apa itu Oke. riset pasar. Oke, Karena ya kita terus belajar dari ya, kegagalan tersebut, dan juga kita selalu cari-cari ilmu lah pada Oke, orang maupun ya. di sekolah gitu ya, di Ya, kuliah ya. ya. Jadi memang sangat perlu riset pasar. Jadi Oke. mau ke arah mana klien-klien kita nanti gitu, customer kita nanti maunya di mana gitu. Oh. Mulai dari segmentasi demografinya, psikografinya juga, kemudian segmentasi sosialnya juga, itu sangat perlu gitu. Perlu ya. Oke, memang kalau kita bicara tentang sosok Kak Ihsan ini, memang nggak pernah berhenti pengen tahu dan pengen tahu lagi ya. Oke, Kak Ihsan, tadi kita udah bahas tentang riset pasar. Kita juga udah bahas nih tentang pengalaman Kak Ihsan selama memulai bisnis menjadi seorang entrepreneur itu sendiri. Nah, Kak Ihsan, ada nggak sih suatu ide yang kreatif yang pada saat itu Kak Ihsan pikir itu adalah bagus banget untuk dilakukan, tapi pada akhirnya belum dieksekusikan sampai saat ini? Di Trust Production gitu Ya. ya. Jadi kita tuh ada planning ke depannya itu untuk membantu dari segi marketingnya juga, Bu. Oh, oke. Jadi tidak hanya dari segi kontennya aja, Oh, oke. juga mau membantu UMKM dari pemasarannya. Oh, Gimana oke. caranya mereka itu udah foto produk dari kita, konten dari kita, Mhm. bagaimana caranya penjualan mereka juga naik. Oh, Nah, oke. kita masih riset-riset ya tentang Oh, hal oke, tersebut. yes, Masih banyak belajar. Oke. Kedepannya jadi akan kesana sih scale-up-nya. Salahnya ya, Iya. ke depan up-nya ya. Oke, ada lagi nih Kak Ihsan yang pengen tahu selama menjadi seorang entrepreneur ketika Kak Ihsan menjalani perkuliahan. Kalau sekarang kan udah lulus nih ya. Ya. Sebelah lagi ini sarjana manajemen. Oh, makanya memang dia pengen banget gitu punya usaha yang memang terus mengembangkan inovasi dan ide kreatifnya. Oke, selama proses perkuliahan ketika menjadi mahasiswa di S1 itu pernah nggak ada suatu hal atau ide di mana ada penugasan, misalnya ada dosen gitu ya, Ya. dan ada biasa tugasnya apa aja nih terkait dengan manajemen itu, ada nggak yang berhubungan dengan entrepreneur? Ada. Ada. Kebetulan Kenapa? saya juga ambil konsentrasi kewirausahaan. Oh, memang sudah difokuskan di situ Ya, ya. Oke. Nah, berarti kan pada saat ada penugasan di mata kuliah kewirausahaan itu, kemudian ada nggak tugas yang Kak Ihsan kerjakan dan ternyata itu di luar dari ekspektasi dosen tersebut? Di luar dari ekspektasi. Iya, jadi ini bagus banget nih mahasiswa, kreatif banget gitu. Wah, ini udah bagus banget gitu, mendapat apresiasi Ya. dari dosen tersebut. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah, boleh ceritain Kak Ihsan biar nanti para mahasiswa yang ternyata saat ini memang menekuni di bidang entrepreneur ataupun di UMKM itu terus bergerak untuk meningkatkan skillnya, pengetahuannya, terus mendalam. Oke, boleh Kak Ihsan. Jadi awalnya tuh dari pihak-pihak kampus tuh masih belum tahu saya punya Trust Production. Oh, oke. Karena saya juga di kampus waktu itu belum terlalu aktif. Oke. Karena fokusnya terbagi dua, Oke. mau kuliah atau usaha gitu. Oh, bukan Kemudian tiga ya? Kuliah, usaha, dan dia, bukan? Jadi dua aja. Wah, jangan nanti duanya yang dengerin loh di podcast saya. Tiga ya, tambahin ya. Iya, iya. Kuliah, kemudian usaha, dan dia. Nah, oke, nanti dia denger soalnya. Oke, lanjut. Kemudian, masih bingung ya untuk milih mana yang mau difokuskan gitu. Ya, Ya, oke. hasil saya juga mencari program-program di kampus. Oke. Ada beberapa program dari kurikulum Merdeka ya, Iya, betul. Kurikulum Merdeka ya. membantu buat saya dan pengusaha-pengusaha lainnya gitu. Waktu semester 5 itu aku ikut Wirausaha Merdeka. Oh, kayak gimana tuh konsepnya? Jadi itu program di mana para mahasiswanya tuh membuat business planning, dan di akhir acaranya tuh membuat produknya sampai jadi prototype. Oh, oke. Juga alhamdulillah mendapatkan dana hibah juga dari Oh, luar biasa. dan Sampai dapat dana hibah loh ya. dan dari situ juga dari pihak-pihak kampus, baru tahu ternyata Ihsan punya ini. Oh, oke. Jadi, Mulai deh nama dilirik deh ya. ya, Oke. mulai dari situ dosen-dosen juga pada nyaranin buat ikut yang skala lebih besarnya. Waktu Oh, itu oke. ikut ada namanya P2MW programnya. Oh, apa Program itu? Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Oh, oke. Lanjut Dan terus. Itu seleksi di kampus ya. Banyak juga pesaing-pesaing di kampus gitu. Oke. Dan diseleksi, alhamdulillah kepilih juga dan kita berangkat ke Bali buat Luar biasa. Ibu Memori sampai ya. dapat jiwanya podcast ya. Luar biasa dapet ya. ya. Oh. Dan juga mendapatkan dana hibah juga lebih besar di sana. Alhamdulillah. Oke.
Oke, Kaisan sangat menarik sekali ini ya perbincangan terkait tentang dunia entrepreneurnya Kaisan nih. Kaisan ada lagi nih yang mau Hage tanya tentang entrepreneur tentunya ya. Oke, sebagai seorang entrepreneur itu pernah nggak di suatu waktu Kaisan itu kemampuan itu diragukan oleh pihak keluarga atau orang-orang terdekat? Yakin mau ngambil ini? Yakin? Yang bener. Pernah nggak dalam kondisi seperti itu? Menarik ya. Pasti pernah, Bu. Pernah, oke boleh ceritain dong. Sampai akhir-akhirnya kalau bahasa Sunda mah keke gitu. Semua ke apa kena abdi mah tetep wae udah di dia wae gitu. Gimana ke Kaisan? Jadi dari zaman sekolah, Bu. Ya, oke boleh. Jadi dari zaman sekolah itu dari tekanan dari orang tua ya harus menerusin Oke. tua di kesehatan. Oke. Isan gak minat. Oh, oke. Di fotografi itu udah jadi hobi dari Oh, oke. Jadi gimana caranya buat meyakinkan orang tua Oh, oke. bahwa Isan punya jalan sendiri juga. Oh, oke. Tiap orang punya jalannya masing-masing ya. Dan gimana caranya Isan juga ngebuktiin kata-kata Isan itu. Oke, ini ilmu parenting juga ya, sahabat-sahabat Jiwa Hage. Ternyata ketika nanti sahabat-sahabat Jiwa Hage Podcast menjadi seorang orang tua, tentunya akan memberikan ruang dan wadah agar anak tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Oke. Sahabat-sahabat Jiwa Hage Podcast, seperti tadi Kaisan bilang, ternyata dalam hidup kita memang tidak pernah bisa memaksakan untuk orang sekitar mengikuti atau memahami apa yang kita inginkan atau ingin kita wujudkan ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mewujudkan kekonsistenan kita untuk mencapainya sehingga orang-orang sekitar kita muncul kepercayaannya pada diri kita. Begitu ya Kaisan ya? Oke. Kaisan, Hage pernah tuh ya menyimak salah satu video dari Jack Ma gitu kan. Jack Ma itu pernah bilang seperti ini, ketika Anda memulai suatu usaha, kemudian Anda menjual produk itu, justru yang membeli produk-produk Anda itu bukan orang-orang terdekat Anda, tetapi orang yang di luar Anda. Betul. Ya kan? Tapi setelah Anda sukses, kemudian orang-orang yang tadi menghampiri Anda, gitu kan, dan mendekati Anda. Nah itu gimana tuh Kaisan mengalami nggak sih kondisi seperti itu? Mengalami seperti apa Kaisan? Jadi dulu kita apa sih namanya ya, banyak ya orang-orang yang mandang sebelah mata. Iya gitu kan ya. Oke. Jadi apa namanya? Lu ngapain sih gitu. Oke. Ya. Jadi waktu awal bangun usaha ini gitu. Dan juga kita waktu di awal-awal kan sempat nyari portofolio di mana kita tuh membutuhkan produk untuk difoto. Betul. Dan kita tawarkan secara gratis. Itu gratis ya? Tapi tidak ada yang mau. Oke. Dan alhamdulillah sekarang branding saya juga naik dari Trust Production ini. Dan orang-orang sekitar juga banyak yang membutuhkan foto produk lewat saya. Luar biasa. Tepuk tangan dong, give applause for him. Kepada pribadi, sahabat-sahabat Jiwa Hage Podcast. Oke, Kaisan. Jadi memang yang dilakukan oleh Kaisan pada waktu itu ternyata sudah memberikan suatu kesempatan wadah siapa aja yang mau jadikan sarana ya atau untuk di photoshoot ya. Namun ternyata belum ada yang menerima, tapi tidak pernah berhenti sampai situ saja. Terus menjadi sebuah tantangan ya. Kalau sekarang malah dikejar-kejar ya, Trust Production kan kejar-kejar loh. Bahkan di Kaisan, Hage dengar nih dari Kak Ilham bahwa Trust Production ini juga sudah dilirik oleh dari pihak luar negeri ya, perusahaan luar negeri ya. Boleh diceritain dong, ini menjadi inspirasi buat kita semua, Kaisan. Jadi sebelumnya kita juga nggak tahu ya. Tiba-tiba ada email dari perusahaan di mana itu berbasisnya di Thailand. Thailand, Bangkok ya. Oke. Nanti kalau Trust Production ke sana mau ditemenin Hage Podcast boleh. Tim Hage Podcast siap ya. Oke. Gimana Kaisan? Jadi mereka itu email lewat email usaha kita. Mereka menawarkan kerjasama. Sama di bidang industri kreatif ini juga. Cuman mereka berbasis di periklanan juga. Selain itu juga sinematografi juga. Ya, mana aja ya suka sinematografi ya. Terus mereka email kita bahwa ingin melakukan meeting lah. Meeting. Nah, lanjut progresnya? Ya, untuk progresnya kita masih menunggu dari pihak sana ya. Feedbacknya.
Oke, semoga segera terrealisasi, segera pergi juga ke Thailand bersama Haki Podcast dan Transformation. Yang diundang Transformation tapi Haki Podcast mau ikut deh. Boleh Karena ikutan. sebagai sponsor Transformation ya. Oke, Kaisan, boleh dong Kaisan memberikan kesan ataupun pesan ya tentang dunia entrepreneur ataupun yang ingin disampaikan nih kepada sahabat-sahabat CIWG Podcast untuk menjadi seorang entrepreneur tuh harus memiliki seperti apa sih karakternya ataupun bagaimana sih biar bisa mewujudkan dari ide menjadi eksekusi ya. Oke, boleh Kaisan sebelum kita tutup. Oke, jadi yang pertama buat kalian yang ingin jadi entrepreneur, kalau kalian punya ide bisnis dan masih bingung gimana caranya riset pasar atau apapun hal lainnya, kalau menurut saya jalani aja dulu. Nanti Oke. juga bakal ada ilmunya. Dan Oke. misalkan kalau kalian bingung modal dari mana atau apapun itu, saya juga modal kecil, Oke. modal tidak terlalu besar. Iya, iya. Apalagi kan industri fotografi ini aset yang perlu dibelinya cukup Banyak ya. ya, cukup Dengan harga yang tidak murah ya. Karena ya. paham juga lah di dunia seperti itu ya. Oke. Kalau oleh karena itu cukup kita mempunyai ide bisnis yang brilian. Oke, ide bisnis yang brilian dan Ya. yakin bahwa dana itu akan selalu dikucurkan oleh Allah untuk sebuah kebaikan ya. Betul. Mau Ternyata kan ada dana hibah ya. Oke. dari manapun Betul, masuknya gitu. Tapi betul. juga ada pasti ada. Ada jalannya ya. Investor atau Oke. ada orang ikut dari apa namanya acara event Oh, kayak oke. gitu, program. Ada aja ya celahnya ya. Betul. Oke, terima kasih Kaisan untuk kunjungannya dari Bandung ke Cirebon di Gedung Kreatif Cirebon ini. Semoga nanti perjalanan pulang ke Bandungnya tetap selamat. Oke, karena ini adalah aset bangsa ya, jadi harus dijaga kesehatannya, kesehatan fisik, kesehatan kreatifnya juga ya. Oke, sahabat-sahabat CIWG Podcast, dari tema kita ide menuju eksekusi, kita tahu bahwa berhenti melangkah sama saja dengan mematikan potensimu. Terima kasih. Di sesi podcast kali ini kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Haki Podcast, relung perjalanan